kemudian disebut makanya belum bisa menjadi raja baterai dunia ya? Atau sebenarnya opportunity-nya masih terbuka Ya, yang Anda lihat Pak Nurul? masih, Mbak. Jadi begini, karena kan kalau kita bicara dari sisi ini, maka komponen yang paling besar yang digunakan untuk membuat baterai lithium itu adalah nikel, gitu ya. Mhm. Untuk nanti bisa dia menjadi kobaltnya, gitu ya. Sorry, menjadi katot, gitu ya, untuk dibuat di sana. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah komitmen dari pemerintah. Apakah kita mau menjadikan Indonesia menjadi bagian dari supply chain global dunia? Nah, kalau bicara tentang lithiumnya, tadi Mbak bilang bahwa memang Australia itu punya litiumnya. Cadangan terbesar dunia itu litium ada di Australia gitu ya. Nah, tapi Australia pemerintahnya tidak punya kebijakan hilirisasi. Mmm, Nah, sehingga mhm. kemarin kita sudah bertemu dengan pihak pemerintah Australia Barat, mereka ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk menjadi bagian dari supply global baterai untuk EV gitu. Sehingga ini potensinya terbuka. Ketika Indonesia dengan Australia nanti akan bekerja sama, maka produksi litium dunia kita bisa mendapatkan dari Australia yang jaraknya dekat dan sisanya itu kita bisa menghasilkan sendiri, baik itu nikelnya, baik itu kobaltnya maupun mangannya, kita ada semua. Oke, berarti sudah sampai ke persetujuan begitu ya dari sisi Australia yang akan support, dari sisi bahan bakunya begitu Pak, Nurul ya. Pak Haryanto kalau Diskusinya Anda sudah dibangun. oh oke, it's a good news berarti ya. Pak Haryanto kalau dari side Anda seperti apa Pak? Anda melihat ya bahwa Indonesia tampaknya agak agak sulit untuk menjadi raja baterai dunia walaupun tadi sudah dijelaskan beberapa poin sama Pak Nurul yang posisinya sih sebenarnya masih sangat terbuka lebar ke sana. Ya, baik Mbak Nurul. Jadi kalau kita bicara baterai, saat ini kalau kita bicara baterai untuk kendaraan listrik kan mengarah ke teknologi yang namanya NMC ya. Tadi disebutkan oleh Pak Deputi, NMC itu bahan bakunya utamanya adalah nikel. Tetapi di katot seperti yang tadi disebutkan itu bahannya adalah ada litium, nikel, mangan, dan kobalt. Nah, untuk litium tadi memang kami dari Badan Geologi tengah melakukan penyelidikan umum terkait dengan potensi yang ada di Indonesia litium itu di mana. Itu kami melakukan penyelidikan umum di brine water seperti di geothermal, kemudian di brine volcano, mud volcano seperti di apa namanya di Lumpur Sidoarjo dan di Bletukuwu misalkan. Nah, ini apakah di sana tersedia litium yang memadai untuk dijadikan bahan untuk baterai. Namun demikian untuk nikel sendiri di Indonesia kan total cadangan nikel di Indonesia untuk jenis logamnya itu kan 57 juta ton. Mhm. Ini 40% dari total cadangan nikel dunia. Kemudian saat ini produk olahan nikel di Indonesia yang banyak utamanya adalah dalam bentuk nikel pig iron atau NPI dan ferronikel atau FENI, Mbak Mhm. Maria. Nah, untuk kebutuhan baterai, nikel itu harus diolah menjadi bahan baku prekursor baterai yang ini hilirisasinya nanti ke depan harus ke arah sana. Jadi mengarah ke prekursor untuk bahan katoda baterai. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, dengan, beberapa temuan-temuan kandungan yang memang dibutuhkan untuk baterai ke depannya itu misal contohnya tadi Bapak sempat mention soal yang di Lumpur Lapindo gitu ya atau mungkin beberapa tempat lainnya, itu apakah memang sudah diklaim milik pemerintah atau milik, instansi tertentu yang memang tadinya mendirikan usaha di sana atau seperti apa nih Pak Haryanto? Baik, jadi kalau kami bicaranya belum masalah klaimnya itu, tetapi penyelidikan umum tersebut, ini, apakah ini, layak untuk diusahakan atau tidak. Jadi, seperti yang saya informasikan beberapa waktu yang lalu, kalau penyelidikan awal kita di Lumpur Lapindo ini kandungan litiumnya kan baru sekitar ratusan, 280 ppm ya yang tertinggi. Mhm. Kemudian ini apakah layak untuk diusahakan tentu dilihat dari sudut yang berbeda karena sampai saat ini di Lumpur Lapindo kan dikelola oleh PPS Kementerian PUPR, Mbak Maria. Jadi Mhm. dari sisi sumber dayanya kami membicarakan itu apakah nanti dan sifatnya itu dari lumpur itu sebagai bencana apakah bisa diusahakan menjadi litium yang bisa digunakan untuk bahan baku baterai ke depannya seperti itu. Jadi belum Mhm. bicara mengenai pengelolaannya nanti siapa atau bagaimana, kira-kira demikian.
Oke, saya ke Pak Nurul Ikhwan lagi. Pak Nurul, kalau kita lihat saat ini kan pemerintah, mengklaim, kekurangan ya posisinya litium untuk produksi baterai, walaupun tadi sudah ada, agreement yang dilakukan juga oleh pemerintah Australia. Memang kalau kita hitung-hitung berapa besar sih total kebutuhan litium untuk menjadikan kemudian Indonesia raja baterai dunia? Berarti kan cukup mendominasi posisi ini, seperti apa Pak, Nurul Ikhwan? Ya, sebenarnya kalau kita bicara kita ingin menjadi bagian pensuplai baterai besar dunia, gitu ya. eh, ini yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya kemampuan kita untuk bisa mendatangkan seluruh komponen itu bisa hadir di Indonesia dan peluangnya terbuka atau tidak. Kemudian ketika kita bicara industri baterainya akan masuk, tentunya faktor yang menjadi daya tarik adalah potensi populasi kendaraan listrik itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tahapannya di Indonesia, kita tidak bisa serta-merta akan menjadi pusat dari industri baterai dunia ketika market dari EV-nya, electric vehicles-nya atau kendaraan listriknya itu masih sangat kecil sekali. Gitu ya. Oke. Jadi kalau di kita stagingnya ini kita buat Mbak, katakanlah ketika kita ingin menjadi bagian dari global supply chain untuk baterai untuk EV, maka kemudian saat ini kita punya target yang paling utama adalah bisa menghasilkan sampai dengan precursor-nya gitu Mmm, ya. mhm. Jadi setelah itu nanti baru ketemu baterai sel, kemudian baterai pack-nya, kemudian recycle-nya ada di sana. Nah, target kita sekarang tidak terlalu muluk. Yang ada adalah dengan program hilirisasi kita, kita ingin nikel yang kita miliki sekarang ini tanpa memperhatikan keperluan atas litium, kita bisa memprosesnya, menghilirkannya sampai dengan precursor. Kemudian nanti akan dibuat menjadi katot. Artinya apa? Begitu dia sampai prekursor, boleh saja kemudian dia diekspor ke luar negeri untuk mensuplai industri-industri baterai yang ada. Nah, tapi juga kita sambil mengembangkan populasi baterainya, populasi mobil listriknya. Nah, kita sudah ada Hyundai di sini dan ada beberapa produsen-produsen lain yang sudah mulai melirik Indonesia untuk menjadi bagian dari manufacturing-nya. Nah, seiring dengan kemudian marketnya berkembang, baru demand terhadap baterai listrik kendaraan ini akan meningkat juga. Disitulah tahapan berikutnya kita akan mengatakan kita sudah siap untuk menghasilkan produk baterai di Indonesia karena demand di dalam negerinya pun meningkat. Dan demand di dalam negerinya ini luar biasa gitu ya. Mhm Nah, sehingga mhm. nanti kebutuhan-kebutuhan kita untuk bisa menggantikan yang ICE dengan yang EV ini kepastiannya itu hampir 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 sangat bisa dipastikan karena untuk mengurangi emisi karbon kita akan mengganti kendaraan-kendaraan itu dengan kendaraan listrik. Dan dengan demikian maka industri-industri mobil listrik akan banyak masuk dan demand terhadap baterainya akan meningkat. Disitulah kita bisa menghasilkan seluruh ekosistem itu Oke. bisa dihadirkan di dalam.